Baik Bapak Ibu sekalian, di video kali ini saya akan menanggapi kristologi dari Ustadz Kainama. Untuk itu saya akan putarkan videonya. Bapak Ibu sekalian, mari kita sama-sama saksikan, lalu saya akan tanggapi satu persatu. Acts atau Kisah Para Rasul pasal 10 pasal 3 ayat 1. Azan, bagus sekali, barakallah. Kisah Para Rasul 3 ayat 1 dikatakan, pada jam 3, nanti baca bahasa Indonesianya, pada jam 3, Petrus dan Yohanes, murid kesayangan Nabi Isa alaihissalam atau Hawariyin, yang disebut dalam bahasa kekristenan 12 disciples atau 12 murid. Petrus atau Kefa, bahasa aslinya artinya batu karang, tempat berdirinya rumah ibadah pengikut Yesus. Kefa, batu karang. Peter, Petra, Petrus, itu pada jam seperti ini. Jam 3, silakan buka. Kisah Para Rasul 3 ayat 1. Kisah Para Rasul 3 ayat 1. Jam 3 Petrus dan Yohanes menjalankan ajaran utama Yesus. Apa? Sholat. Di Alkitab tulis jam 3, berarti Petrus dan Yohanes dan semua termasuk Yesus sholat apa? Beliau sholat asar. Baik, beliau katakan jam 3 Petrus dan Yohanes melakukan ajaran utama Yesus, yaitu sholat. Mungkin dia ini mabuk, sebab ajaran utama Yesus bukan sholat, dan Yesus tidak pernah mengajarkan sholat. Ajaran utama Yesus adalah kerajaan Allah. Dan juga di mana dalam Alkitab Yesus pernah sembahyang jam 3. Dan Anda jangan mimpi Mr. Kainama. Bukan berarti karena Petrus dan Yohanes sembahyang jam 3, berarti mereka Islam. Ini sangat lucu. Islam tidak ada pada waktu itu. Mereka sembahyang sesuai jam sembahyang orang Yahudi. Orang Yahudi mempunyai 3 jam sembahyang, setahu saya jam 9, jam 12, dan jam 3. Anda terlihat manis, tapi Anda pahit. Apakah salah jika mereka sembahyang sesuai jam sembahyang orang Yahudi? Tidak, mereka adalah orang Yahudi. Ya. Yesus lahir di lingkungan Yahudi. Orang Yahudi menyembah Allah, mereka menantikan Mesias. Tetapi setelah Mesias datang, mereka tidak mengenal dia. Sayang sekali. Anda penuh kebodohan. Mungkin tipu muslihat. Jika Anda mengikuti sembahyang Petrus dan Yohanes, pada waktu itu, maka Anda jangan Islam. Seharusnya Anda beragama Yahudi. Sebab jam sembahyang tersebut adalah jam sembahyang orang Yahudi. Islam tidak ada pada waktu itu. Dan perlu Anda ketahui, Petrus dan Yohanes adalah pemberita Injil Kristus. Dan mereka memberitakan Injil kepada orang Yahudi, supaya mereka percaya kepada Yesus Kristus dan menjadi pengikut Kristus. Dan orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus pada waktu itu, mereka menamakan diri mereka Kristen. Ya, mereka menamakan diri mereka sendiri Kristen, bukan Islam. Jadi Anda jangan mengaku percaya Yesus kalau Anda Islam. Karena pada saat itu Rasulullah belum lahir dan belum terjadi Isra dan Mi'raj. Disitulah ditentukan, dibagi waktunya. Pada saat Yesus dia belum tahu sholat apa namanya. Anda pelawak yang gagal. Tadi Anda katakan ajaran utama Yesus adalah sholat, dan Yesus sholat asar. Sekarang Anda katakan karena Muhammad belum lahir, maka Yesus belum tahu itu sholat apa namanya. Jadi Yesus yang mengajarkan sholat, dan Yesus sendiri tidak tahu sholat apa namanya. Muhammad yang tahu. Kalau Muhammad mengikuti ajaran Yesus, kenapa Muhammad yang lebih tahu? It's stupid. Tapi di situ ditulis, baca sendiri, saudaraku tersayang, Kristen dan Katolik, aku tidak serang kau, aku cinta engkau, aku sayang kau, aku hormati engkau. Tapi Yesusmu dan para murid 12 itu, namanya Hawariyin dalam Islam, dan di dalam kekristenan disebut 12 disciples atau 12 murid, sholat asar jam 3 sore, brother sister. It's stupid. Beliau tidak makan babi, beliau tidak minum anggur, beliau tawaf. Yesus tawaf. Ayat Bible-nya ada. Mana ayat Bible Yesus tidak makan babi? Dalam Matius 15 ayat 11, ya. Bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut. Itulah yang menajiskan orang. Ya.
Memang di dalam Alkitab pernah ada larangan agar tidak memakan babi, tapi itu larangan hukum Taurat. Dan sekarang orang percaya tidak hidup di dalam hukum Taurat, tetapi di dalam kasih karunia. Ya. Dalam Kisah Para Rasul 10 juga ayat 10 sampai 15. Di situ Petrus lapar dan ingin makan. Tiba-tiba rohnya diliputi kuasa ilahi. Dan dia melihat langit terbuka dan turun suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada 4 sudutnya. Di dalamnya ada berbagai jenis binatang berkaki 4, ya, binatang menjalar dan burung. Di situ Petrus mendengar suara yang berkata, "Bangunlah hai Petrus, sembelilah dan makanlah." Tapi apa jawab Petrus? "Tidak Tuhan, sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir." Nah, di situ lalu kedengaran untuk kedua kalinya suara yang berkata, "Apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram." Ya. Kemudian mana ayatnya Yesus tidak minum anggur? Kalau kita lihat di dalam Lukas 22 ayat 8, di situ Yesus menyuruh Petrus dan Yohanes, "Pergilah, persiapkanlah perjamuan Paskah bagi kita supaya kita makan." Dan perlu Anda ketahui, menu perjamuan Paskah adalah roti tidak beragi, dan salah satunya adalah anggur. Alkitab tidak pernah melarang orang minum anggur, tetapi melarang orang jika mabuk, ya. Alkitab tidak pernah melarang orang minum anggur, tetapi melarang orang mabuk. Ada anggur yang baik. Dalam kasus Timotius, anggur dijadikan sebagai obat. Alkitab tidak melarang orang minum anggur. Bukan berarti Anda boleh bebas minum bir, wine, sek, soju, brandy, gin, vodka, tequila, whisky, captikus, ya. Sebab Allah sangat membenci kemabukan. Menurut saya tidak usah suci dan fanatik bodoh. Mana ayat Bibelnya Yesus tawaf? Apa itu tawaf? Tawaf adalah kegiatan mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Tawaf adalah salah satu amal ibadah yang dilakukan oleh Muslim pada saat melaksanakan haji dan umroh. Tawaf hanya dilakukan di Masjidil Haram. Ya, pertanyaannya, apakah ada Masjidil Haram pada waktu itu? Adakah Ka'bah pada waktu itu? Sehingga Yesus mengelilinginya sebanyak 7 kali. Jika demikian, engkau mengatakan Yesus naik haji dan umroh. The stupid teaching. Ajaran yang bodoh. Isa adalah Jesus. Jesus adalah Isa. Isa adalah manusia yang dipilih Allah untuk menjadi nabi. Demikian pula kami imani dan kami hormati, kami muliakan. Jesus Christ adalah Isa alaihissalam, seorang nabi muslim. Isa bukan Yesus, Yesus bukan Isa. Isa lahir di bawah pohon korma, Yesus lahir di kandang domba. Isa tidak mati di salib, sedangkan Yesus mati di salib. Isa hanya nabi dalam Muslim. Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Orang Kristen percaya itu. Jangankan untuk jadi Tuhan. Ya, ayolah, ayolah. Kalau saudaraku sayang Yesus, kalau engkau cinta Yesus, dengar apa yang dia bilang di dalam Bible. Baca Bible, dengarkan suaranya. Apa pengajarannya? Sholat, sedekah, puasa, berhitam, perempuan berhijab, tidak makan makanan haram, tidak minum khamar. Yesus tidak pernah mengajarkan sholat. Di mana Alkitab katakan Yesus berdoa dengan cara berdiri, jongkok, jari menunjuk-nunjuk, muka hadap kiri, hadap kanan. Yesus tidak mewajibkan orang puasa. Puasa Kristen dan Islam beda. Islam hanya ikut-ikut cara puasa orang Israel pada zaman perjanjian lama. Zaman hukum Taurat, tanpa tahu apa arti dan maknanya. Yesus bersunat, tapi Yesus tidak pernah mengajarkan sunat. Harus bersunat. Yesus disunat karena dia lahir di lingkungan Yahudi, di mana sudah menjadi adat istiadat Yahudi bahwa setiap orang Yahudi harus disunat. Muhammad ikut-ikut hal itu tanpa mengerti dengan benar hal itu. Dalam perjanjian baru, kata tudung yang dimaksud adalah rambut panjang. Setiap perempuan harus berambut panjang, tanda hormat terhadap suaminya, bukan hijab. Makanan haram, di dalam Yesus tidak ada lagi makanan haram, sebab orang percaya tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat, tetapi di dalam kasih karunia. That's stupid teaching. Muhammad nabi palsu. Quran percaya nabi-nabi dalam Alkitab perjanjian lama,
Musa, Abraham, Harun, Daud, Salomo, dan lain-lain. Mereka semua itu orang Israel, berasal dari Israel. Allah tidak pernah mengangkat nabi di luar orang Israel, sedangkan Muhammad bukan orang Israel. Muhammad orang Arab. Semua nabi-nabi Allah berasal dari Israel. Umat pilihan Allah adalah Israel, bukan Arab. Terima kasih sudah menonton video ini. Bagi yang mau mengikuti channel ini silakan di subscribe. Tuhan Yesus menyertai kita sekalian, orang yang percaya.